Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Suada dari kelas Hukum Tata Negara B, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 dengan jurusan pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal UAS. Soal pertama, jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Yang pertama, Minang. Prinsip kekerabatan masyarakat Minang adalah garis keturunan matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Begitu juga dengan penulisan harta warisan. Secara lebih luas, harta warisan atau pusaka dapat berupa dua macam, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan pusaka rendah adalah warisan dari hasil usaha ibu dan bapak selama terikat perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada dua, yaitu perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari keponakan. Yang kedua, kawin pantang, yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Dalam menyelesaikan masalah, masyarakat Minang menyelesaikannya dengan ketentuan hukum adat. Dengan langkah pertama, itu dengan cara kekeluargaan yang ditengahi oleh nenek mama. Yang kedua, melalui lembaga kerapatan adat atau KAN. Yang ketiga, melalui pengadilan dengan berdasarkan rekomendasi dari lembaga KAN yang berisi pertimbangan sesuai permasalahan. Yang kedua, Melayu. Secara hukum kekeluargaan, orang Melayu menganut sistem parental. Sistem parental berarti kedudukan dari pihak ibu maupun pihak ayah sama. Silsilah keluarga dapat ditarik dari garis keturunan ayah atau dari garis keturunan ibu. Bagi masyarakat Melayu Riau, pernikahan adalah ekspresi tradisi sekaligus memenuhi perintah agama. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti seagama, dewasa, jasmani, dan rohani. Adapun sistem waris masyarakat adat Melayu berdasarkan hukum waris Islam menjadi pedoman dalam mengatur pembagian harta warisannya. Cara penyelesaian masyarakat adat Melayu yakni dengan cari musyawarah atau kekeluargaan. Selanjutnya dibawa ke LAMR. Jikapun belum selesai, maka bawalah ke pengadilan tinggi negara. Yang ketiga, Jawa. Sistem kekerabatan masyarakat Jawa didasarkan pada garis keturunan dari dua pihak ayah dan ibu. Di Jawa, perkawinan yang dilarang antara lain perkawinan dengan saudara sekandung, perkawinan pencerlanang, atau perkawinan antara anak-anak dari dua orang tua yang bersaudara laki-laki, dan kawin lari. Dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendong, atau anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, hampir sama dengan pembagian atau warisan menurut Islam. Keempat, Batak. Orang Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu menghitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan ayah dan menurut garis keturunan ayah. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut paripe. Dalam pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapat warisan dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain, pihak perempuan mendapat warisan dengan cara hibah. Yang penyelesaian perkara masih menganut penyelesaian yang bersifat kekeluargaan, yaitu proses penyelesaiannya dengan cara mediasi hingga mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat Batak yang dilakukan dengan perantaraan raja adat atau raja perhata. Soal kedua, jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam perkawinan dari masyarakat adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Yang pertama, Minang. Tahapan-tahapan adat Minang. 1. Marese. Marese adalah tahapan pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Yang kedua, menimbang dan bertimbang tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan petimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan enggak bisa diputuskan secara sepihak. Yang ketiga, mantasiriyah. Mantasiriyah di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sesepuh yang dihormati. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan. Yang keempat, babako babaki. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tua akan memberikan nasihat. 5. Malam Bainai. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah atau daun inai di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Yang keenam, menjapit marapulai. Prosesinya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk dimelangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka
pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi penyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan atau penyambutan di rumah anak daro yang dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari Talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan dan doa. 9. Bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah dari anak daro dan mempelai akan menanti tamu alek salingga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. 11. Memulangkan tando. Usai melaksanakan akad nikah, ada 5 acara adat yang lazim dilaksanakan, mulai dari memulangkan tando, mengumumkan pernikahan pengantin laki-laki, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki. 11. Melewatkan gala marat pulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang oleh pengantin laki-laki. 12. Belantong kanyang. Acara ini akan dipimpin oleh sesepuh perempuan dan sang pengantin akan saling menyentuh keningnya. 13. Mengaluat nasi kunyang. Proses ini mengisyaratkan hubungan kerjasama suami istri yang harus melengkapi satu sama lain. Ritual diawali dengan kedua pengantin tersebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. 14. Bermain coki. Coki adalah permainan tradisional Ranah Minang. Permainan ini bermakna agar kedua mempelai bisa saling meluluhkan kekakuannya dan egonya masing-masing agar terciptanya kemesraan. 15. Tari payung. Tarian ini dipercaya sebagai tarian pengantin baru. Penari akan menggunakan payung yang melambangkan peranan suami sebagai pelindung istri. 16. Menikam jajak. Dalam penikam jajak, 1 minggu setelah akad nikah, sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta nenek mamak pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta nenek mamak pengantin laki-laki. Kedua, adat Batak. 1. Mengarit. Tahapan memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai kriteria laki-laki atau keluarganya. 2. Mengalihon tanda. Laki-laki memberi uang dan perempuan memberi kain sarung yang menjadi tanda bahwa laki-laki telah menemukan calon perempuannya. 3. Marhusib. Marhusib artinya berbisik, yaitu perundingan rahasia keluarga calon laki-laki dan perempuan. 4. Martumpol. Di depan jamaat gereja, pengantin mengikat janji pernikahan. 5. Marhata Sinamot. Menentukan berapa hewan yang disembelih dan jumlah undangan di mana acara dan lain-lain. 6. Martonggo Raja adalah acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga. 7. Marjalo Pasu. Pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta. 8. Merujuk atau alaun. Unjuk pemberkatan kepada kedua orang tua. 9. Dialog jual. Dialog jual membawa pengantin perempuan ke pihak laki-laki. 10. Ditaruhan jual. Pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya. 11. Paula Une. Acara saling berkunjung antara kedua pihak keluarga. Yang ketiga, adat Melayu. 1. Merisik. Dilakukan penyelidikan calon mempelai perempuan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki. 2. Meminang. Jika cocok, dilanjutkan dengan acara meminang. Yang ketiga, mengantar tanda. Kegiatan ini dilakukan hari keempat atau hari kelima dari peminangan. Yang kelima, mengantar belanja. Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, kemudian mengantar belanja keperluan pernikahan. 6. Mengajak dan menjemput. Diadakannya musyawarah antara keluarga, kemudian kegiatan mengajak dan menjemput dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. 6. Menggantung-gantung. Kegiatan ini biasanya dilakukan 4 atau 5 hari sebelum hari pernikahan. 7. Berandam. Berandam merupakan kegiatan pencukuran bulu roma pada tengkuk wajah calon pengantin laki-laki dan perempuan. 8. Limau manis, limau setawar. Setelah kegiatan mencukur, seorang ibu atau yang biasa disebut mak andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililitkan dengan benang 5 warna. 9. Berinai. Upacara berinai dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Yang keempat itu adat Jawa. 1. Pasang teratak dan taruk. Memasang dekorasi tenda yang disebut teratak dan hiasan dari janur atau daun kelapa muda yang disebut dengan taruk. Yang kedua, kembar mayang. Sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai 1 badan orang dewasa.
3. Pasang tubuhan. Makna dari pasang tubuhan adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar dikaruniai momongan. Salah satu bagian penting dalam tubuhan adalah pohon pisang raja yang buahnya sudah matang. 4. Siraman. 1-2 hari sebelum akad nikah, keluarga akan melakukan siraman kepada sang pengantin. 5. Dodot dawet. Menjual dawet kepada para tamu undangan. Sang ibu dari mempelai wanita lah yang melayani, sedangkan sang ayah memayungi ibu. 6. Potong tumpeng. Dalam adat Jawa, tumpeng diidentik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. 7. Dulangan pungkasan, suapan terakhir orang tua terhadap anaknya. 8. Tanam rambut dan lepas ayam. Itu adalah adat ini Jawa ini bertujuan agar kedua mempelai dijauhkan dari segala hal buruk dalam rumah tangga. 9. Midodareni. Kata midodareni sendiri berasal dari kata widodari yang dalam bahasa Jawa berarti bidadari. Yang diharapkan dari ritual ini adalah sang pengantin wanita akan secantik bidadari dari surga saat hari pernikahannya esok hari. Ketiga, carilah artikel jurnal yang menjelaskan tentang keberfungsian lembaga adat di masyarakat. Dan di sini saya memilih jurnal tentang adat Minang dan Batak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 jurnal tentang lembaga adat Minang dan Batak. Baiklah, langsung saja di adat Batak. Dengan penulis Yudi Rahmadani, Harahap Ibnu Hajar, dan Manik Robert Siberahi, dengan judul Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Perlitan dalam Pelestarian Sumber Daya Agraria atau Tanah Ulayat. Lembaga yang menerbitkannya itu Universitas Negeri Medan dan Universitas Sumatera Utara. Edisi nomor 2 Desember 2019, volume ke-17, dengan nama jurnal Antropologi Sumatera. Dengan isi jurnal yang menjelaskan tentang masyarakat Batak merupakan suatu klan yang mendiami suatu daerah tertentu di wilayah Sumatera Utara. Kan Batak biasanya mendiami wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Hidup bersama memiliki hubungan sekuat dengan SDA di mana lokasi mereka bermukim. Tanah misalnya memiliki fungsi makna yang sangat luas dan dalam. Secara simbolik, tanah merupakan penunjuk identitas, merupakan tujuan hidup filosofis yang diwariskan oleh leluhur. Dalam penyelesaian sengketa tanah juga sering berubah dari sistem yang tradisional di Paraja. Sekarang sudah beralih kepada sistem hukum dan melalui jalur persidangan. Sengketa terkadang tidak melibatkan lagi sistem tradisional yang ada. Hal ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka untuk tidak lagi mengacu pada pranata-pranata tradisional sebenarnya. Oleh karena itu dari jurnal ini saya mengambil kebijakan berbagai polemik yang terjadi di antara masyarakat adat dan pemerintahan di Batak. Yang kedua yaitu Minang, dengan judul Penetrasi Negara terhadap Kelembagaan Adat Negari Pariangan di Era Otonomi Daerah, dengan penulis Yayan Hidayat dan Anang Fajar Sedikit, dengan nama jurnal Wacana Politik, edisi nomor 1 Maret 2018, volume ketiga. Lembaga yang menerbitkan yaitu Universitas Brawijaya. Jurnal ini menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat negari Pariangan dalam otonomi daerah, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui institusi formal dan proses politik dalam hubungan negara dengan nagari. Di sini saya menemukan bahwa yang pertama itu kepentingan negara untuk secara intensif mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di nagari. Yang kemudian kepentingan pemerintahan daerah untuk menciptakan stabilitas politik sebagai kebutuhan inti pembangunan ekonomi di era otonomi.